Pada hari pertama masuk kerja setelah liburan, Taiwan bertambah 2 kasus lokal dan 47 kasus impor pada 7 Februari. Kementerian Tenaga Kerja juga mengumumkan pembukaan penempatan PMA gelombang kedua dan membatalkan sistem poin fase pertama. Mulai 15 Februari, majikan yang telah memesan hotel karantina bisa mendatangkan PMA asal Indonesia, Thailand, Vietnam dan Filipina yang telah vaksinasi lengkap. 今年2月15号起，那雇主可以直接从印尼、越南、菲律宾及泰国都可以来引进移工。 Pada hari yang sama, karyawan SG di area pelabuhan Fargloli Taoyuan melakukan tes PCR terakhir. Pemkot mengatakan pengendalian dan pencegahan epidemi akan diterapkan di lokasi. Bagi yang tidak terdaftar, maka harus memiliki surat bukti negatif dalam 3 hari untuk memasuki area pelabuhan. Kebijakan ini akan berlangsung selama 2 minggu hingga 1 bulan. Sementara pada tanggal 6, seorang pandu bandar di Kaohsiung dinyatakan positif. Ia telah memandu lebih 40 kapal dalam setengah bulan terakhir dengan sumber penularan yang tidak jelas. Berhubung setiap kapal kargo yang memasuki pelabuhan membutuhkan panduan pandu bandar dan para pandu bandar dipanggil pemerintah untuk inspeksi, industri maritim merasa khawatir akan kekurangan tenaga kerja yang akan memengaruhi pengoperasian pelabuhan Kaohsiung. 其他引水员再被匡列的话呢，那引水员可能就人数 就会减少，可以工作的人数就减少。那你减少量再大一点的话呢，几乎就高雄港就会可能就会变得很慢啊，或者是甚至停摆都可能。 Selain pandu bandar, Pelabuhan Kaohsiung juga menyiapkan beberapa pos screening mulai tanggal 7 dan mewajibkan personel terkait di pelabuhan dan galangan kapal untuk melakukan screening dalam 2 hari dan melarang personel yang tidak melakukan inspeksi untuk memasuki area pelabuhan sebagai upaya pencegahan klaster di pelabuhan. Selama liburan, banyak kasus COVID bermunculan di Taiwan, salah satunya pada perusahaan logistik Rei di Taoyuan dan Pelabuhan Kaohsiung. Penyebaran ini telah menjadi ancaman bagi masyarakat. Dokter penyakit menular juga mengatakan Omikron memiliki daya penularan yang kuat dan sulit untuk dibersihkan, sehingga mengkhawatirkan munculnya banyak kasus tersembunyi setelah Tahun Baru Imlek. Selain itu, dokter yang lainnya mengungkapkan masih ada 3 juta anak-anak dan 2 juta orang dewasa yang belum menerima vaksin dosis pertama di Taiwan dan menjadi kelompok berisiko tinggi. Jika pandemi global mereda dan cakupan vaksin dosis kedua dalam negeri melebihi 80%, perbatasan akan memiliki kesempatan dibuka bersyarat pada Juni tahun ini untuk kepentingan bisnis. Sementara pembukaan sepenuhnya masih harus ditunggu hingga akhir tahun. 一开始一定是先开放专案的商务人员的，能够进到我们台湾来。 那接下来才是商务人士跟学生可以入境，那接下来才是团体的旅游跟个人旅游逐步的这个所谓的针对边境的对象的解封。 Pakar menyarankan bahwa dalam menanggapi karakteristik Omikron, langkah pertama setelah pembukaan perbatasan adalah mengurangi jumlah hari karantina dari 14 hari menjadi 10 hari. Pada saat yang sama, juga meminta perusahaan untuk melakukan screening cepat secara berkala untuk membantu mengidentifikasi kasus sesegera mungkin. Cuaca cerah di Taiwan Utara hanya berlangsung selama 2 hari. Suhu menghangat sekitar 3 derajat pada Senin siang, tetapi hadirnya masa udara dingin akan membuat suhu kembali turun pada malam hari. 明天晚上到周二这段时间，锋面会明显通过，东北季风会增强，所以天气上会有明显的改变。中部以北地区开始要转为有短暂雨的天气。 Dari Selasa hingga Kamis, angin muson timur laut akan terus menguat dan suhu dingin akan menyelimuti seluruh Taiwan. Suhu kembali menghangat pada Jumat, tetapi cuaca akan berubah lagi di akhir pekan. Menanggapi harga bahan baku internasional yang naik tajam, pada tanggal 6, Yuan Eksekutif mengumumkan 6 langkah utama untuk menstabilkan harga, meliputi pembebasan pajak usaha untuk impor jagung, kedelai dan gandum, penurunan setengah tarif pajak impor susu bubuk dan mentega masak, penurunan cukai bensin dengan harga gas alam dan gas tabung yang tidak berubah, penurunan setengah harga dari penaikan cukai harga semen yang lolos tahun lalu, pembebasan cukai gandum, dan penurunan setengah cukai daging sapi. Kebijakan ini akan berlanjut hingga akhir April. Untuk mendukung kebijakan pengurangan pajak pemerintah, perusahaan CPC yang awalnya mengumumkan tidak akan menurunkan harga, mengubah pengumuman menjadi penurunan harga bensin 1,1 dolar Taiwan per liter dan solar juga turun 0,5 dolar Taiwan per liter pada dini hari tanggal 7. Sementara perusahaan FPG juga mengumumkan keputusan penerapan kebijakan yang sama pada tanggal 6 malam.